Tak pernah dicicipi, disuruh dia makan tak mau dia. Pasal dia tak kenal. Tapi setelah dicicipi, Masya Allah, akhirnya setiap kealan panjang minta makanan itu. Iya, minta makanan itu. Ada seorang rektor ke Batam itu, kalau makan, ada sebuah rumah makan, itu telur dadarnya memang beza. Memang beza dengan yang lain. Saya pun suka. Jadi ketika ditawarin itu tidak mau dia. Tapi setelah dicicipi, setiap ke Batam minta telur itu. Sama kita ngaji awalnya, Masya Allah, nengok ini preman-preman berjenggot katanya. Allah mustahil. Preman masa berjenggot. Baik, preman-preman cingkrang ini dari mana pula datangnya? Awalnya memang betul ya? Iya tak? Gerah kita, tiba-tiba salat merapatkan saf pula, gerah juga, sah? Tapi setelah terasa terlanjur sayang, mengaji sehari tak mengaji macam makan tak sarapan pagi, iya tak? Kalau dulu orang yang terlambat ngaji seperti orang yang kena penyakit mah, terlambat makan, dikasih kaji sakit, tak ngaji sakit. Sama orang kena penyakit mah, terlambat makan, diisi sakit, tak diisi sakit. Tapi setelah sembuh mau isi terus. Demikian juga kalau terlambat ngaji. Nah, ketika Heraklius mendengar ada orang-orang dari Arab yang datang ke sana, tentu kalau tuan-tuan pergi sekarang bisnis sampai ke luar negeri, ini orang biasa atau orang besar? Saya ulang lagi. Ini orang Mekah ini pergi berdagang, ekspedisi dagang sampai ke Syam, ke Palestina sekarang, Baitul Maqdis. Ini orang biasa atau luar biasa ini? Iya, bukan merantau, enggak. Ini pedagang, bisnis. Beza kalau orang yang merantau, iyalah payah hidup di kampung, melarat pergi merantau keluar lagi. Enggak, ini orang-orang pemodal pergi berdagang sampai ke dunia internasional. Ini namanya iya, bukan konglomerat, konglomerat. Orang-orang kaya dari negeri Arab di bawah pimpinan Abu Sufyan, dan dia selentingan dan mendapatkan berita bahwa di Arab diutus seorang rasul akhir zaman, dan dia tahu ilmunya karena Heraklius di samping dia raja kaisar Romawi, dia juga orang yang berilmu di agamanya. Maka dia tahu ciri-ciri Nabi alaihissalatu wassalam. Maka dipanggil orang itu, atau disuruh, maksudnya diperintahkan para tentaranya untuk menangkap para para pengusaha Arab itu. Sebagaimana banyak pengusaha Arab ditangkap luar negeri, ya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ditangkap, bawa ke depan Heraklius, dihadirkan. Nah, ditanya, siapa yang memimpin kalian? Saya, kata Abu Sufyan. Abu Sufyan, kamu duduk di sini. Melalui penterjemah, kamu duduk di depan, yang lain di belakang. Apa tujuannya? Supaya kalau ditanya kesaksian orang-orang ini, kalau nampak belala Abu Sufyan kan tidak berani mereka kan? Ya, anggukkan aja ya katanya kan. Enggak, ini enggak, pasti ada kode-kodenya. Enggak, disuruh membelakangi, supaya mereka bebas untuk mengatakan Abu Sufyan jujur atau tidak jujur. Maka mulailah Heraklius menanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detail dia tanya karena dia sudah dapat informasinya. Hal kana fikum dha nasab? Ini orang punya nasab tinggi atau nasab biasa-biasa saja? Maka dikatakan oleh Abu Sufyan, kana fina dha nasab. Dia punya nasab tinggi. Maka Heraklius tahu, begitulah para rasul biasanya punya nasab, bukan orang
nasab rendah tidak. Taib, hal kana min ajdadihi malik? Ada enggak di antara datuk-datuknya dulu yang menjadi raja? Orang Arab kan tidak ada rajanya. Raja pertama di Arab itu adalah Raja Himyar di Yaman. Di Yaman. Kalau di Mekah tidak ada sistem yang namanya kerajaan, tidak ada sistem kepemimpinan terpadu, tidak ada. Yang ada hanya kepala-kepala suku, niniak mama, datuk suku. Kalau terlalu banyak datuk suku pemimpinnya, mudah disatukan atau payah? Payah. Makanya mereka mudah sekali tersulut peperangan. Untung mereka tinggal di tanah haram, dan untung ada bulan-bulan haram. Kalau sempat mereka tinggal di alahan panjang, berbuntut panjang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu pun mereka sering berkelahi, sering berperang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, apakah ada dari keluarganya dulu yang menjadi raja? Jawabannya tidak. Nah, demikian juga raja. Kalau seandainya ada keluarganya yang jadi raja dulu, ini orang berdakwah untuk mengembalikan dinasti kerajaan keluarganya. Ditanya ini dan itu, diikuti oleh orang-orang pemimpinkah atau orang-orang lemah? Dijawab oleh Abu Sufyan. Setiap jawab Abu Sufyan ditanya ke yang sana, gimana? Benar apa salah? Tidak dengan suara kedengaran nanti, awas di jalan. Ya, awas di jalan. Akhirnya semuanya. Bahkan Abu Sufyan ketika ditanya suatu klausul yang sebenarnya kalau dia ingin berdusta, kan musuhi Nabi. Abu Sufyan belum masuk Islam waktu itu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, ketika ditanya, hal kana yaghdir? Dia pernah tidak membatalkan sepihak perjanjian dengan kalian? Nah, Abu Sufyan dapat celah di sini. Belum pernah. Cuman sekarang kami terikat perjanjian dengan mereka. Setelah Sulhul Hudaybiyah ini. Sulhul Hudaybiyah, kami terlibat perjanjian. La nadri madza fa'il. Kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Seolah-olah ini bahasa isyarat, mungkin saja dia akan mengkhianati perjanjian. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Tapi Heraklius paham ini bahasa orang yang memusuhi. Maka Abu Heraklius mengatakan, memang tidak ada nabi yang mengkhianati perjanjian. Tidak ada. Nabi tak satu pun mengkhianati perjanjian. Kalau dia mengkhianati perjanjian, berkibatkan Nabi. Nah, setelah segala pertanyaan ditanyakan kepadanya, dan Abu Sufyan mencatat, dia meriwayatkan hadis ini kembali, andainya saya bukan karena takut pernah berbohong, saat itulah seharusnya saya berbohong. Saat itulah harusnya saya berbohong. Tetapi orang Arab itu, tuan-tuan kalau nak tahu, orang Arab dulu ya, bukan sekarang. Sekarang udah banyak belajar sama orang kita nih. Orang Arab itu aslinya, coba semboyan mereka, moto hidup mereka apa? Kalau orang Inggris kan, the time is money. The time is money. Apa makna money? Pitih. Masa uang. Iya, waktu itu adalah pitih. Dan nampaknya itu diadopsi oleh orang kita, orang Minang nih. Kalau ditanya kemana, cari pitih. Jadi motonya kemana pergi cari pitih. Beda dengan orang Jawa. Orang Jawa enggak. Mau kemana mas? Cari kerja. Jadi kalau orang Jawa enggak perlu pitih, perlu kerja. Ini makanya kalau kumpul Minang dengan Jawa, Jawa tukang kerja, ikut tukang ambil pitih. Iya, terus wasyahidu min ahliha. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi the time is money. Beda. Orang Arab apa motonya? Al-waqtu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau kau tak tebaskan, dia akan menebas dirimu sendiri. Kalau orang kita dulu bilang pantang dikeluarkan dari sarungnya, kalau tidak darah orang, darah kita sendiri. Iya tak? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, orang yang biasa main pedang, orang pemberani pengecut. Ustaz,
Orang yang biasa main pedang, pemberani apa pengecut? Penakut itu pemberani saya. Pemberani, betul? Orang yang biasa nyimpan duit, pemberani apa pengecut? Wih, apalagi kalau diiringi dengan kedekut, loket, apa? Apa maksud loket tu? Hah? Pilih. Penakut atau pemberani? Serius? Ada contoh sini? Tidak ada, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dalam hatinya. Jadi mereka orang pemberani. Orang pemberani biasanya bicara jujur atau dusta? Jujur, alhamdulillah. Makanya akhlak orang Arab dulu walaupun jahiliyah, karakternya nih, karakter Arab, mereka pantang berdusta. Tapi setelah bertemu dengan orang kita, lebih ahli pula lagi. Allah musta'an. Biasanya murid ini biasa lebih ahli dari guru. Kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah, bukan orang kita. Setelah mereka berinteraksi dengan banyak bangsa, khususnya yang pendusta, mereka belajar mulai dikit-dikit. Ya Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi pemberani. Makanya Abu Sufyan mengatakan, laula akhafu an yu'sara anni al-kadhib lakadzabtu yawma idzin. Andainya bukan karena takut saya pernah dicatat berdusta, saat itu saya harus berdusta. Untuk apa? Karena kami perlu bantuan Romawi untuk memberangus Nabi atau memberangus Muhammad dan agama barunya. Agama barunya itu agama Allah Ustaz. Agama Nabi bukan Wahabi. Agama Nabi bukan Wahabi. Agama Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi saya tidak berani berbohong sebab waktu itu menjadi pemimpin pantang berbohong. Apa sebab? Karena rakyatnya pantang berbohong. Kalau hari ini, kalau nak jadi pemimpin wajib bohong. Sebab rakyatnya tukang bohong. Iya deh. Betul masalah. Makanya kita dapat pemimpin yang korupsi misalnya, kalau ada yang korupsi, tapi kabarnya di sini nggak ada. Dulu banyak juga. Satu yang bilang, saya sudah berbaik sangka, tak ada. Di sini tak ada yang korupsi. Kalau tuan-tuan lihat nanti pemimpin korupsi, pemimpin cari keuntungan pribadi dan kroni, sebab rakyatnya memang juga suka korupsi. Sebelum kita pilih mereka sudah korupsi dulu. Datang partai A kasih kaos, diambil, janji dipilih, ya Pak. Datang partai B bawa sarung, langsung dipakai, bawa pula ke masjid. Ya Pak, dipilih. Datang partai C bawa sajadah masjid, diambil pada tolak, dibawa juga. Konsekuensinya jemaah milih dia. Betul? Kan ada kasus di salah satu daerah, setelah tidak dipilih oleh orang masjid itu, dia cabut kembali sajadahnya. Ada. Tidak usah tahu di mana ya, tidak usah tahu. Banyak. Nah, dicabut kembali. Makanya rakyat lebih dulu korupsi. Rakyat lebih dulu tidak jujur. Disogok kaos, terima juga. Sogok kaos kaki 10 ribu pun diterima juga. Kadang dapat bekas pula. Allah musta'an. Yang penting ada gambar partainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, waktu itu jadi pemimpin haram hukumnya walaupun mereka jahiliyah untuk berbohong. Maka Abu Sufyan katakan, andainya bukan karena takut saya pernah dicatat berbohong dalam sejarah, saat itu saya berbohong. Kami butuh bantuan musuh untuk melumat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ininya. Tapi katanya saya tidak mungkin berbohong karena menjadi pemimpin Arab waktu itu pantang berbohong. Jelas? Kembali ke Heraklius. Dia sebenarnya hati kecilnya
tidak bisa menolak kebenaran Nabi SAW. Tidak bisa menolak Nabi SAW. Sampai-sampai dia mengucapkan di depan para petingginya, dari anggota MUI sampai anggota MUI. Ya, ulama mereka maksud saya, bukan MUI. MUI kan ulama kita ya. Nah, dari para petinggi agamanya, pastor, uskup dan sebagainya, sampai kepada para pejabatnya, dia katakan, andainya yang kau katakan Abu Sufyan itu benar, wallahi la yamlikanna ma tahta qadamil yawm. Dia pasti akan menguasai yang saya pijak hari ini, tanah yang saya pijak ini. Di mana itu? Di Syam. Di Syam. Syam itu dulu kan empat negara, sekarang tuh masuk Syam semuanya. Palestina, Lebanon, Suriah, Jordan atau Yordania. Semua itu Syam. Andainya benar yang kau katakan, dia pasti menguasai ini. Dari mana dia dapat? Dari berita langit yang diturunkan Allah dari dalam kitab mereka Al-Injil. Dan dia pun sebenarnya sudah mengatakan kepada para petinggi agamanya, bagaimana menurut kalian kalau kita mengikuti Nabi ini? Mendengar itu, para pemuka agamanya apa istilahnya, mengamuk seperti keledai mengamuk. Mereka lari, dan dia sudah sengaja tutup pintu-pintu itu supaya tidak ada yang keluar. Sudah dikunci, sudah diinstruksikan. Melihat mereka seperti itu, mulai dia berpikir, karena dia sudah terlanjur sayang pada kekuasaannya, jabatannya. Akhirnya hidayah yang sudah menyapa, keyakinan yang sebenarnya sudah mulai masuk, kebenaran yang sudah nyata, terang seperti terangnya mentari di siang hari yang tak ada gelapnya, yang tak ada mendungnya. Dia dalam hatinya sudah menguasai, sudah mengakui itu. Dia mengatakan akan dia kuasai tempat ini. Subhanallah. Tetapi melihat orang-orangnya tidak mau menerima, akhirnya dia berpikir, selama ini saya ditaati, selama ini saya dilayani, selama ini saya dihormati, selama ini saya disegani, bahkan ditakuti. Kalau sempat saya masuk ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia bilang lagi, andainya saya di depannya ada bersama Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yang akan angkatkan sepatu atau sendal dan sepatunya, saya yang akan sol sepatunya. Subhanallah. Dia seorang kaisar yang menguasai barat dan timur, tapi dia katakan andainya saya berada bersama dia, saya akan menjadi khadamnya atau khadimnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Berarti dia sudah mengakui dia sebagai Nabi alaihissalam. Cuma tinggal lagi mengikrarkan dan mengikuti, mengamalkan. Jadi kebenaran itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah kadang-kadang terhalang akibat hilang patuh deka ketujuh. Patutnya dia masuk Islam, tetapi karena tidak setuju dengan kekuasaannya, akhirnya dia tidak beruntung masuk Islam. Tinggal sedikit, dia khawatir kekuasaannya hilang, dia terlanjur sayang pada kekuasaannya. Contoh lain kaum muslimin, siapa yang bisa memungkiri jasa baiknya Abu Talib? Kita tertahan jadinya. Padahal kan enaknya Abu Talib, lalu kita baca radhiyallahu anhu. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Karena Nabi sendiri dilarang untuk mohonkan ampunan untuk orang-orang yang mati dalam keadaan tidak Islam. Kita merasakan bagaimana sedihnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana sedihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjasa kepadanya sejak kecilnya, bahkan sampai dalam dakwahnya,
Kalau bukan karena Allah, kemudian pembelaan yang diberikan oleh Abu Talib, Nabi SAW akan kesulitan sekali dalam berhadapan dengan orang Quraisy. Tapi Abu Talib selalu berdiri membela anak saudaranya ini, bukan karena dia sebagai Nabi, tidak, tetapi sebagai anak saudaranya. Walaupun dia sebenarnya tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah menipu dalam berkatanya, tak pernah berdusta dalam bertuturnya, sampai-sampai mereka mengenalnya dengan Al-Amin. Al-Amin itu gelar yang diberikan oleh orang bumi, karena Nabi masyarakat bumi, maka diterima oleh orang bumi. Andainya gelar itu diturunkan langsung dari Allah, mungkin kebanyakan kita tak terima, betul? Contohnya ketika gelar Nabiullah wa Rasulullah SAW diturunkan Allah, banyak yang kafir atau banyak yang beriman? Saya ulang lagi. Ketika gelar Al-Amin itu disematkan oleh orang Quraisy sendiri, ada orang Quraisy yang mengingkari? Ada? Enggak ada. Semua mereka sepakat bahwasanya Muhammad Al-Amin, bahwa sesungguhnya Muhammad At-Tahir, bahwa sesungguhnya Muhammad Az-Zaki Al-Fatin, Muhammad As-Salih. Tak ada mereka meragukan itu. Tapi ketika diturunkan Allah kepadanya wahyu dan diberi dia gelar Rasulullah wa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tak menerimanya. Ini hikmahnya kenapa gelar itu diberikan oleh mereka sendiri sebagai hujjah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang digelar Al-Amin oleh Allah, tapi kalian sendiri. Nah, sekarang kenapa kalian tolak dakwahnya? Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Waktu di sini cepat sekali berlalu. Memang mengasyikkan bersama orang-orang sini, Ustaz. Ya enggak, baru sebentar dah masuk pula waktu Isya. Baru mukadimah ya. Ya Allah ya Rabbi. Masuk Isya? 3 menit lagi. Alhamdulillah, 3 menit itu kali 3. 9 jadi ya. Nah, Abu Talib yang dia paham Nabi SAW dan mengerti anak saudaranya ini, sebab sejak kecilnya tak pernah menyusahkan. Jarang anak kita yang tidak menyusahkan kita waktu kecil, betul? Cuman kita orang tua memang diberi Allah senang disusahin anak, betul kan? Kalau tidak disusahin anak, mesti hari bertanya, kemana sih Bulan? Kau tidak nyusahin kita hari ini? Iya, Alhamdulillah. Syukur kita disusahin anak. Pas akhir semester pasti kita nanya, kalau dia tidak nanya, uang semester dah bayar atau belum? Susah apa enggak? Nyusahin tak? Iya, Alhamdulillah. Pas dia dah patut menikah, kita tanya pula, menikahlah nak, kita dah siapkan pula biaya. Nyusahin kita tak? Kadang-kadang sampai ngutang-ngutang itu. Awak nikah dulu ngutang juga, anak akikah ngutang juga, anak menikah ngutang juga, cucu akikah kita masih ngutang juga. Tapi Alhamdulillah kita senang disusahkan anak. Betul. Antum udah punya anak belum? Belum ya? Kesian. Belum nikah? Sudah. Tapi baru kan? Baru kan? Berapa bulan? Berapa bulan? Antum jauh tinggal di sini. Jangan marah lah saya nanya. Antum jauh tinggalnya? Dekat. Berapa bensinnya ke sana? Cukup dengan duit ungu? Atau duit hijau? Atau abu-abu? Atau biru? Syekh? Mohon maaf ya. Saya mohon maaf, saya buat antum bersedih jadinya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu belum itu. Ini jam digital selalu maju 3 menit. Tidak percaya tentu. 12.59. 19. Jam berapa tuh? Jam 19.40.
40. Oh, berarti akur. Kalau gitu saya angkat tangan. Kita selesaikan dulu Abu Talib sebentar ya. Hah? Atau nantilah. Asal dengan syarat, jangan ingat-ingat dalam solat ni. Ya, dengan syarat, jangan ingat-ingat dalam solat. Apa cerita itu ni? Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita solat Isya dulu. Dan setelah Isya langsung lanjut lagi saya. Nak pulang? Nah, taib. Kita lanjut lagi insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu saya tak khawatir, karena tuan-tuan nampaknya orang yang sudah suka mengaji, walaupun itu terus kaji. Ya, kami juga sering ulang-ulang kaji. Padahal yang dibahas itu juga kaji. Itulah hikmahnya Allah SWT jadikan agama ini semakin dipelajari semakin nikmat, semakin mengasyikkan. Oleh sebab itu memang susah kita dipisahkan dari majlis ilmu. Oleh itu mari kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. InsyaAllah saya tidak lama-lama nambah. Sampai selesai saya? InsyaAllah sampai selesai. Beliau katakan, nah, juru bicara resmi. Jazakallah khair. InsyaAllah sampai selesai. Tak lama-lama. Asal sudah ngangguk-ngangguk, baik ngangguk paham atau ngantuk, InsyaAllah saya paham. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tadi Abu Talib, kita tak bisa mengucapkan radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal jasanya tak terkira, tak terhingga. Sayang, dia terlanjur sayang. Kalau tadi Heraklius tak mau atau takut masuk Islam karena sayang jabatan, sekarang Abu Talib takut masuk Islam sayang dengan adat dan tradisinya. Di saat beliau akan meninggal, padahal sebenarnya orang meninggal itu tak ada kesan apa-apa lagi. Betul kan? Antum kalau sudah meninggal dimandikan terasa? Waduh dingin kan? Tidak ada mayat yang kedinginan habis mandi kan? Iya tak? Nah, jasadnya, sehingga ketika ada masyarakat, sebagian kecil aja, yang kadang-kadang ketika menerima kaji-kaji ini dianggap aneh kadang, lalu mengancam, awas besok ustaz kalau meninggal katanya, takkan kami kuburkan katanya. Senang aja dia jawab, orang mati tak dikuburkan berdosa? Orang mati tak dikuburkan berdosa? Orang mati itu apa risau kita? Tak dikuburkan orang. Yang berdosa siapa? Yang hidup. Betul kan? Yang kedua, kalau sempat di kampung tu mati ustaz tak dikuburkan orang kampung tu, masuk koran. Masuk koran tak? Iya tak? Yang buruk siapa? Yang mati atau yang hidup? Yang hidup. Orang mati dah, alhamdulillah, tak ada apa-apa dia. Nak masuk koran, ya kan? Nak masuk TV, nak masuk radio, bagi mereka tak apa-apa. Ya tak? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tak ada pasal. Jadi Abu Talib sebenarnya kalau dia bukan karena memikirkan, kemudian bukan karena godaan, karena salah mengambil teman, berkawan sama Abu Jahal, ya begitulah jadinya. Berkawan sama Abu Lahab, macam itulah hasilnya. Berkawan sama Al-Mughirah bin Al-Walid bin Mughirah, Ubay bin Khalaf, akhirnya Abu Talib ketika akan meninggal, dan Nabi tak pernah berhenti mengajak sang paman untuk masuk Islam. Tak pernah berhenti Nabi SAW mengajaknya dengan berbagai cara, dengan bahasa kiasan, dengan bahasa vulgar. Tidak bisa. Subhanallah kaum muslimin.
Di akhir menjelang ajalnya, menjelang wafatnya, Nabi bisikkan kepadanya, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku punya alasan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa payahnya bagi Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah? Seperti kita hari ini semuanya Masya Allah lantang mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun sebagian banyak dari kita tidak memahami maknanya, tidak mengaplikasikan konsekuensinya, tidak mencintai kalimat ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Abu Talib karena paham konsekuensinya apa? Dia tercoret namanya dari sejarah tradisi jahiliyah. Tercoret namanya di hadapan para petinggi adat jahiliyah. Dia takut itu. Takut nanti apa kata orang, apa kata dunia? Apa kata orang tu, kata dunia, itu yang dia pikirkan. Karena dia sudah terlanjur sayang pada adat dan tradisi yang sudah diwarisi. Sehingga baginya kebenaran yang seterang benderang itu, yang malamnya seperti siang itu, tidak bisa dia ikuti. Ibaratnya ini jalan lurus, terang, dengan segala perlengkapannya, tapi karena terbiasa dengan jalan semak-semak, terbiasa dengan jalan-jalan gang dan kecil-kecil, walaupun dia tahu ini jalan tol, dia takut nanti meninggalkan jalan lama, tak ketemu kawan-kawan lama. Kayaknya dia ingin reuni di neraka. Ingin reuni di neraka. Padahal mana yang indah, reuni ahli jannah atau ahli nar? Mana yang lebih indah, reuninya ahli surga atau reuninya ahli neraka? Hah? Ahli, mana yang indah? Ahli surga. Apa sebab? Karena bersenang-senang. Semua ada. Antum nak main bola pun ada katanya. Ada yang bertanya, ada main bola di surga Ustaz ya? Ya, kalau zahirnya di dalamnya terdapat yang apapun yang kau inginkan. Begitu kan? Ma talazzul a'yun wa tastahil anfus, yang diinginkan. Tapi masalahnya, ada enggak yang mau main bola dengan antum? Dia ada sibuk dengan istrinya bidadari. Iya tak? Tak sempat tak main bola. Intinya ada reuni. Antum tinggal pilih reuni dengan ahli surga atau reuni dengan ahli neraka. Ahli surga reuninya bersenang-senang, bergembira. Sedangkan ahli neraka teriak-teriak kesakitan dan siksa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sebagian Masya Allah ya menantang pula kebenaran itu. Biarlah saya masuk neraka biar bisa konser di neraka. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslim, ini sebenarnya karena kejahilan tadi. Ma'asyiral kiram, Abu Talib ketika mendengar ucapan itu dari Nabi SAW, sebenarnya rasa hibanya kepada keponakannya itu ada, tetapi karena digoda oleh siapa namanya, udah Abu Jahal, ya, kemudian Al-Walid bin Mughirah, apa katanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agamanya datukmu atau ayahmu Abdul Muttalib? Kan berat itu kaum muslim dan muslimat ketika dikatakan ayah kita masuk neraka. Berat tak? Berat pun tak? Berat. Jangankan ayah kita, ustaz kita aja dibilang salah, berat tak? Hah? Ustaz kita yang kita idolakan, yang kita elu-elukan, yang kita puja dan puji, yang kita ikuti dan pedomani, teladani, kalau disalahkan orang, berat tak?
Berat akhi. Tak percaya, cobalah nanti antum mendengar orang menghina Ustaz Dasman. Dengan syarat kamu suka dengan saya, itu aja. Kalau tidak suka itu lain hal. Kaum muslimin dan muslimat dan pasti tidak suka, apalagi ayah sendiri. Seperti yang dikatakan kepada salah seorang sahabat, Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, ada seorang tabi'in, Humaid Al-Himyari mengatakan, Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari rahimahullah taala mengatakan, ya sahabat Rasulullah SAW, alangkah indahnya kalian dulu bersama Nabi SAW, ya, bersama beliau sampai berjihad bersama Nabi SAW. Lalu apa jawaban beliau? Ya ibna akhi, la tatamanna syai'an najjakumullahu minhu. Jangan kau bercita-cita, berangan-angan mendapatkan sesuatu ujian yang Allah sudah meluluskan kalian daripadanya. Walaqad ra'aituna, kami melihat sendiri, yuqal anna aba fulan finnar, ayahnya si fulan dalam neraka. Padahal anaknya ini pengikut terdekat Nabi sallallahu alaihi, artinya dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ayahnya dibilang neraka. Pedih apa tidak? Jangan karena Nabi alaihi salatu wassalam ketika pamannya Abu Talib tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, bersedih sampai tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Allah musta'an. Jadi karena itulah dia sayang pada ayahnya, sayang pada datuknya, sayang pada nenek moyangnya, sehingga ketika diharuskan untuk memilih, padahal menjelang mati, dan itu disampaikan oleh Nabi yang tak pernah kecuali menepati janji. Nabi pernah mungkir janji? Tidak, karena Al-Amin tadi. Nabi pernah nipu? Ya enggak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dia tahu itu, tetapi sayangnya pada tradisi nenek moyangnya, ditambah dengan godaan orang-orang pemuka. Ingat Lip, nanti nama kamu kami hapus dalam sejarah, itu kan, kami hapus dalam sejarah, nasab kita terputus. Takut itu, akhirnya dia mengatakan bal ala millati Abdul Muttalib, tetap ikut agama Abdul Muttalib. Berarti agama Islam atau jahiliyah? Agama jahiliyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini kisah-kisah orang besar di antaranya, dan masih banyak lagi kisah-kisah orang besar yang lebih. Padahal sebenarnya kalau mereka orang besar ini, sebenarnya kalau mereka masuk Islam, tidak mesti dia turun dari jabatannya. Betul kan? Tidak mesti. Berapa banyak orang yang masuk Islam justru menjadi penyebab masuk Islamnya masyarakatnya. Seperti Amr bin Tufail Ad-Dawsi, masih ingat kisahnya? Atau masih lupa? Nah, kalau masih lupa saya ingatkan. Itulah, kalau masih lupa saya ingatkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Amr bin Tufail ketika masuk Makkah di masa awal-awal dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, biasalah para penguasa jahiliyah waktu itu menggunakan media untuk mendiskreditkan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sampai hari kiamat memang seperti itu, bahasanya saja yang berbeda. Nabi disebut dengan sabi. Tahu sabi? Orang yang tidak beragama, artinya punya aliran baru dalam agama jahiliyah. Kemudian disebut kazib, pendusta. Dan lebih pedihnya lagi, ketika dia berjalan di pasar Zulmajaz, pasar Uqadh, berdakwah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Di belakangnya ikut seorang laki-laki yang masya Allah tampan,
rambutnya ikal sampai ke sini, Zulqadirataini, wajahnya Masya Allah ganteng tadi ya. Siapa namanya? Udah Abu Lahab. Udah Abu Lahab. Siapa dia tu? Apak kandung ya. Apak kandungnya. Orang yang paling bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Sampai-sampai Thuwaibah, hamba sahayanya, orang pertama yang memberikan berita kelahiran Nabi SAW, serta merta dia merdekakan. Kenapa? Karena dia mendapatkan berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Lahab orang yang paling mirip dengan ayah Nabi SAW, dan di antara saudara-saudaranya termasuk yang paling dekat antara ayah Nabi kita Muhammad SAW dengan Abu Lahab. Jelas? Nah, Abu Lahab mengiringinya dari belakang. Ketika Nabi bilang, ayuhan nas, katakan la ilaha illallah. Apa jawaban atau apa namanya kampanye yang di belakang? Hadza sabiun kadzib. Ini orang yang tak beragama dan pendusta, keluar dari agama resmi negara waktu itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang mendustakannya pamannya sendiri. Ketika ditanya oleh orang-orang yang tak mengenal Abu Lahab, karena kan itu di musim haji, keramai orang belum kenal, namanya mungkin kenal, ada Abu Lahab, ada Muhammad, tapi mereka tidak kenal itu siapa yang di belakangnya. Dikatakan pamannya, sehingga orang-orang waktu itu pamannya sendiri tak menerima dakwahnya. Bagaimana kita nak terima? Betul kan? Sama hari ini berapa banyak orang mendiskreditkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, karena saudaranya Sulaiman bin Abdul Wahhab menolak dakwahnya. Betul? Tapi kita tidak samakan dengan Abu Lahab ini ya. Cuman intinya merusak dakwah itu bisa saja keluarga sendiri, karena dia tak beruntung mendapatkan karena kecintaan kepada terlanjur sayang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah semua, pamannya sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka Abu Talib tidak berhasil diislamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi luar biasa sedihnya. Tetapi Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tak bisa beri hidayah kepada siapa yang kau cintai, karena memang hidayah itu tak diwarisi. Hidayah itu tidak dihibahkan. Hidayah itu hadiah dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan mesti dicari dan dipinta dengan belajar dan berdoa. Mudah-mudahan masuk kita, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang ingin Allah beri petunjuk, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kalau kita melihat sekian banyak orang-orang yang terhalang mendapatkan hidayah, rata-rata adalah sudah terlanjur sayang kepada kekuasaannya. Sepanjang sejarah, takut kalau ikut Nabi kekuasaannya hilang, karena dalam cara berpikirnya orang-orang jahiliyah, karena mereka suka bermenguasai, maka ketika Nabi berdakwah pasti persepsi yang dibangun adalah Nabi ingin berkuasa. Kalau mereka sukanya mengumpulkan harta, maka tuduhan yang sampaikan kepada dai adalah ini cari kaya dengan dakwahnya. Kalau mereka suka beristri banyak, ini ustaz pandai pasti sudah mulai nak
beristri muda lagi. Nah, itu terbayang lagi. Makanya di saat mereka ingin merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang ketiga-tiga ini yang ditawarkan. Ya Muhammad, kalau kau nak berkuasa, kami jadikan kamu pemimpin tertinggi Arab. Liga Arab. Ya, Liga Arab. Atau kalau engkau nak jadi orang kaya, kami kumpulkan seluruh harta yang kami miliki, kami serahkan kepadamu. Kalau kau nak beristri wanita tercantik, kami lakukan kontes Miss Universe. Ya, kami lakukan kontes Ratu Kecantikan Arab. Pemenangnya kami hadiahkan kepadamu. Apa sebab? Pikiran mereka kekuasaan, pikiran mereka adalah wanita, pikiran mereka adalah harta. Dikiranya Nabi berdakwah untuk itu. Maka pemilik kuasa takut kekuasaannya jatuh. Pemilik harta takut hartanya dihabiskan atau disita oleh negara. Dan pemilik istri banyak takut hobinya kawin cerai akan terhambat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, tetapi orang-orang yang beriman enggak, dia berbaik sangka kepada orang yang jujur ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, maka kalau sudah terlanjur sayang ini kadang-kadang berbahaya. Hilang patut dek, hilang patut dek, ketujuh. Berapa banyak masyarakat ketika ditanya, menurut bapak di mana salahnya dakwah ustadz itu misalnya? Oh, bagi saya nggak ada salahnya. Masya Allah, mereka kalau sholat selalu berjamaah, gitu. Kemudian bila ada misalnya musibah, mereka selalu tampil lebih awal. Dan masalah tutur katanya bagus, jenggotnya Masya Allah lebat ya, sampai apa namanya, sampai ada kisah apa namanya, kala jengking bisa bersarang di situ gitu. Dan Masya Allah muka mereka bersinar. Terus kenapa? Masalahnya tidak sesuai dengan yang biasa, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oh, di situ salahnya. Iya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Itulah dulu kesalahan Nabi oleh orang-orang Quraisy. Nabi ingin memperbaiki yang rusak dan menambah baik yang sudah baik. Yang rusak apa? Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke Makkah, apa yang didirikannya? Ya Ka'bah. Wahidna wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika kami katakan atau kami ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifin wal akifina wa ruk'is sujud. Dan kami perintahkan, ahidna kami perintahkan, yani amarna kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk siapa? Orang-orang yang lil qa'imin, apa tadi? Lit ta'ifin, orang-orang yang tawaf, war ruk'is sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Bersihkan dari apa? Dari kotoran syirik, dari kotoran maksiat, dan juga dari kotoran najis dan sebagainya. Nah, ketika mereka menguasai Makkah, yang Ibrahim alaihissalam dulu meruntuhkan patung, mereka sekarang buat patung dalam Ka'bah. Ada 360 ekor patung di dalamnya. Sebanyak hari dalam setahun. Kan hari Selasa itu berapa hari? 360. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi yang selalu membuat hidayah itu terhambat adalah karena mencintai yang bukan hidayah lebih dulu. Sudah jelas sejelas-jelasnya, baik karena syahwat, tentu berkaitan dengan kepentingan duniawi, atau subuhat,
yang melekat dalam pikiran. Ini biasanya menguasai orang-orang berilmu atau orang-orang yang bercampur ilmunya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, obat yang pertama adalah dengan mengikut Nabi SAW, zuhud terhadap dunia, ridha dengan apa yang Allah berikan, hilangkan rasa hasad kepada orang yang punya kelebihan, tawaduk kepada hak dan kebenaran, dan tidak segan-segan untuk menambah ilmu walaupun dari orang yang lebih rendah dari kita. Seperti kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, la yakunul muhadditha kamilan hatta ya'khudha mimman huwa fawqah wa mimman huwa mithluh wa mimman huwa dunah. Tidak sempurna seorang muhaddis itu sampai dia mengambil ilmu dari yang lebih senior dan yang selevel dan yang juniornya. Begitulah ilmu itu mengajarkan kita. Dari manapun datangnya kebenaran, tidak mesti harus dari yang lebih besar dari kita. Ini kadang-kadang tidak. Yang coba-coba bicara, saya lebih duluan makan garam dari kamu katanya. Ya kalau makan garam duluan, darah tinggi maka pemarah. Ada pula yang bilang duluan makan kerak. Tahu kau tak? Kerak nasi. Jangan sering-sering makan kerak tak, menyebabkan kanker. Makanya sakit. Kita bukan masalah siapa yang dulu makan kerak, makan garam, tapi siapa yang dulu mengaji dan beriman. Maka terimalah ilmu itu dari manapun. Orang-orang Quraisy dulu menolak dakwah Nabi juga dengan alasan yang sama. Laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Kok Al-Quran turun ke Muhammad, kenapa tidak turun dari pemuka adat, dari pemuka masyarakat, dari dua tanah, dari Taif atau dari Makkah. Mereka inginnya dari Taif atau dari Makkah, bukan Muhammad. Sama juga nanti setelah diturunkan nanti kepada Abu Jahal misalnya, mereka akan protes lagi. Orang tak beriman tak mau itu, pasti cari alasan banyak. Tapi orang-orang beriman Allah lapangkan dadanya menerima Islam dari manapun datangnya. Nah, bila kita sudah mendapatkan itu, ya, menerima Islam dengan lapang, itu nikmat yang luar biasa, pertanda Allah ingin bagi kita hidayah. Ya, ketika mendengar Al-Quran, sami'na wa ata'na. Ketika mendengarkan hadis sahih dari Nabi, sami'na wa ata'na. Sebab kita dipuji Allah bukan karena pandai berdebat, tidak. Kalau sudah mulai mendebat, ujung-ujungnya tak jadi dikerjakan. Iya tak? Tak jadi diyakini. Maka yang terpuji itu sami'na wa ata'na. Kalau boleh saya ilustrasikan, antum punya anak berapa orang? 5. Masya Allah, barakallahu laka fihim. Semoga Allah berkahi. Nambah lagi ya? Iya Syekh. Nah, alhamdulillah. 5 itu bagus. Ya, ibunya berapa? Ibunya berapa? Tidak mau nambah? Ini takut nampaknya. Iya. Kau muslimin muslimin. Anak, antum punya anak 1, 2, dan 3, 4. Ketika antum suruh membeli sesuatu misalnya ke toko, ke warung, nak tolong beli gula pasir. Biasa ibu yang nyuruh ya, bukan antum ya, ibunya. Anak yang pertama bilang, untuk apa gula mi? Jawab, gula ayahmu sebentar lagi pulang kerja nak. Nah, kan dia mau pulang, suruh aja dia yang beli sekalian. Anakmu capek, ayahmu capek sayang, nanti tidak sempat dia beli, nanti Umi yang pijit habis pulang. Ya tak? Nah, Umi juga sudah capek. Nah, kalau gitu main pijit dulu, ya main pijit-pijitan. Umi pijit Abi dulu, nanti setelah itu Abi pijit Umi. Yang begini ini bagi antum menyenangkan atau tidak? Hah? Anak yang seperti ini, jadi dia beli, jadi dia pergi? Enggak, kecuali kalau antum bawa rotan gitu, dipaksa. Jadi tidak wajib, baru dia mau kerjakan. Yang satu lagi, saya terus gitu.
Saya terus. Kakak mana? Tidak pernah disuruh. Saya terus yang disuruh. Ya tak? Wajib semua aja katanya. Dan anak yang ketiga, setiap disuruh, nak, tolong beli ini, siap me. Antum suka yang mana? Suka yang mana? Yang pertama. Masalah anak pertama, masalah analisanya bagus. Analisanya bagus, ahli analisa. Iya, pandai masalah mendalam kajinya. Bijak dia bercakap katanya. Setiap suruh beli pasti dia protes. Iya, nak, beli durian katanya. Bikin bawa aja katanya. Bikin bawa jadi beli durian. Padahal ayahnya dah lama nak makan durian, tak jadi. Nah, kaum muslimin dan muslimat, Allah ketika kita perintah, Allah ketika dia perintahkan kita, dia senang kita laksanakan atau senang kita berdebat? Senang kita laksanakan. Nah, itulah kaum muslimin dan muslimat. Maka orang-orang yang Allah inginkan hidayah baginya, hatinya lapang menerima Islam. Bahkan jangankan meninggalkan kebiasaan, bahkan meninggalkan nyawanya sendiri siap untuk kebenaran tersebut. Ma'asyil kiram, jadi jangan terlanjur sayang kecuali kepada kebenaran. Kebenaran itu di mana? Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Nampaknya antum sudah paham ya? Ya sudah pada ngangguk-ngangguk semua. Ya. Jadi berpikir mudah-mudahan anak saya semuanya ketika diperintah selalu mengatakan siap, pasti orang tua akan berbunga-bunga hatinya, berseri-seri wajahnya, akan keluar doa yang senantiasa menghiasi bibirnya untuk anak. Masya Allah nak, beruntung saya dapat kamu, beruntung saya mendapatkan kalian. Setiap disuruh, Masya Allah cepat dilaksanakan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dan Allah mengatakan itu, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Sudah mau mendengar juga mau taat, minta maaf lagi, minta ampun. Ini enggak pandai hebat aja, minta ampun tak mau pula. Allah musta'an. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kita untuk semakin semangat untuk mendapatkan mengejar hidayah ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan sampai seperti Heraklius yang punya kuasa, takut kekuasaannya jatuh. Jangan seperti Abu Talib yang punya garis keturunannya bagus, takut namanya tak tercatat dalam sejarah jahiliyah. Tapi jadilah kita seperti Abu Bakar yang tak pernah ragu dengan alasan apapun. Nak alasan logis, nak alasan filosofis, nak alasan sosialis, nak alasan ekonomis, dia tak pernah berpikir panjang. Asal datang dari Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Akhirnya jadilah dia manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kenapa dia jadi terbaik? Karena dia sami'na wa ata'na. Diberi petunjuk, dia ikuti. Akhirnya dia bisa membawa orang mendapatkan petunjuk. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang tidak terhalang oleh terlanjur sayang sehingga hilang patuh. Dekat tujuh patutnya diikuti, tapi karena tidak setuju pada yang lain, ditinggalkan yang hak. Dan ketahuilah itulah sebenarnya hakikat kesombongan yang dilarang oleh Nabi SAW. Al-kibru ghamtun batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu bukanlah kita tegas menyampaikan kebenaran, tidak, demi Allah. Yang sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Bukan orang yang mengatakan ini benar, ini salah, itu tidak sombong. Ini benar, Allah yang katakan al-haqqu min rabbik, sah, dan Nabi yang bilang, maka kita mengikuti itu. Cuman kita tidak mengatakan saya pasti masuk surga, demi Allah, tidak. Si fulan pasti masuk neraka, juga tidak boleh.
karena itu bukan urusan kita. Tapi menyatakan ini hak dengan dalilnya, ini batil dengan tidak ada dalilnya, itu adalah urusan orang-orang yang berilmu, dan itu bukan sombong. Kecuali hal-hal yang sifatnya ijtihad, yang boleh berijtihad di dalamnya, maka tidak boleh ijtihad orang lain dibatalkan dengan ijtihad kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Sekira cukup gitu ya. Kita sambung lain waktu insyaallah taala. Ya lain waktu. Alhamdulillah. Saya dengar tadi dari akhirnya masyaallah kajian di sini rutin alhamdulillah. Lanjutkan. Lanjutkan dan teruskan. Baik, kita tutup aja Ustaz. Alhamdulillah enggak ada pertanyaan. Iya. Hah? Enggak usah lah sih, kan ada muftinya di sini. Allah Ustaz. Saya sudah injury time juga sebenarnya. Sudah melewati batas waktu yang sudah tentukan. Hah? Baik, fadhal. Asal jangan sulit. Iya, jangan sulit. Kalau sulit saya serahkan ke muftinya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tulisannya bagus tapi susah dibaca. Supaya nggak ngantuk. Iya, ada yang tulisannya kurang bagus tapi mudah dibaca. Kalau tulisan kurang bagus itu urusan saya, tapi mudah dibaca, insyaallah. Saat ini Ana masih mengikuti acara bid'ah yang dibuat oleh keluarga Ana dikarenakan Ana belum memiliki ilmu yang cukup untuk menyampaikan. Kalau semua itu tidak ada acaranya dari Rasulullah SAW, mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan atas ilmunya Ustaz. Wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, ikhwani akhwati fillah, kita tidak boleh sembarangan menghukum amalan itu bid'ah. Tidak boleh. Itu harus dipegang erat-erat. Karena itu berat. Menghukum suatu amalan itu bid'ah itu berat. Apalagi masalahnya kadang-kadang itu ijtihad. Ijtihad itu bukan hanya dari sisi dalil, tidak ada dalil. Memahami dalil juga memerlukan ijtihad. Antum biarlah tidak bisa menghukum ini bid'ah, tapi tahu antum ini sunnah. Itu yang pertama harus diketahui. Sebab kalau antum tahu sunnah, pasti kenal bid'ah. Catat ya, catat sih. Kalau antum kenal sunnah, pasti tahu bid'ah. Dan bila antum kenal bid'ah, belum tahu sunnah. Dan juga tidak tahu mana yang bid'ah. Makanya berapa banyak orang yang masya Allah ilmunya luas, tapi karena dia belum meyakini dan memahami makna sunnah yang sesungguhnya, sehingga bercampur antara sunnah dengan bid'ah. Orang-orang hebat kadang tidak bisa membedakan mana sunnah dengan bid'ah, karena ada syubhat, karena bercampur antara yang hak dengan yang batil kadang. Oleh sebab itu tugas kita yang mengaji ini, tanyakan apa petunjuk Nabi dalam acara ini. Kan sederhana saja. Apa yang dilakukan Nabi misalnya dalam sholat, apa yang dilakukannya? Pelajari dari wudunya, bagaimana wudunya, kemudian setelah wudu apa doa dan zikirnya, kemudian dia masuk masjid setelah itu bagaimana langkahnya, kaki kiri atau kaki kanan dulu, dan seterusnya. Nanti sampai dalam masjid apa yang dilakukannya, kemudian nanti ketika qamat kapan dikumandangkan, apakah ikut jemaah atau ikut imam qamatnya. Sebagian kan imam belum datang, qamat gitu ya. Sebenarnya itu kan hak imam, itu bukan hak
jemaah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketahui sunnah Nabi. Atau ketika ada orang meninggal, apa yang dilakukan Nabi dan apa yang diperintahkan Nabi SAW dalam acara itu. Bukan suruhan secara umum. So nanti suruhan baca Quran, memang disuruh kita baca Quran. Suruh takziah, memang disuruh takziah. Tapi cara takziah dan baca Quran Nabi itu seperti apa? Harus dipelajari. Nah, kalau sudah tahu kita caranya Nabi SAW dalam segala tindakan amal kita, tahu kita sunnahnya, insya Allah tahu kita mana yang bid'ah. Jelas? Cuman harus antum ketahui, Imam Syafi'i mengatakan, la a'lamu ahadan min ahli ilmi bisunani Rasulullah SAW yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengenal satupun ulama sunnah yang paham hadis-hadis Nabi SAW menguasai seluruh sunnah Nabi. Itu catat juga, itu penting itu ya. Tidak satupun saya temukan ulama yang ahli di bidang sunnah menguasai seluruh sunnah Nabi. Jangan-jangan di sini ada ya? Ada di sini ustadz yang menguasai seluruh sunnah? Ada? Ada? Nggak ada kan? Ya, kalau sekelas Imam Ahmad, Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i, bertemu. Imam Malik bertemu Imam Syafi'i, bertemu. Ishaq bin Rahawai bertemu Imam Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi bertemu Imam Syafi'i, bertemu semua. Tayyib. Kalau orang-orang itu saja, kata Imam Syafi'i, tidak menguasai seluruh sunnah, jangan harap orang-orang seperti Ustaz Dasman menguasai seluruh sunnah. Paham? Apa sebab? Saya kasih hadiah kalau tahu siapa, apa sebabnya. Kenapa tidak satu pun ulama yang menguasai seluruh sunnah? Siapa tadi? Yang bisik-bisik. Kami mau dengar semua. Apa? Ya memang itu keterbatasan ilmu, tapi apa hikmahnya? Ayo. Ngaku aja lah, biar cepat kita selesai. Ma'asyiral kiram, hikmahnya wallahu alam, andainya ada satu orang ulama menguasai seluruh sunnah Nabi, maka kedudukannya sejajar dengan Nabi, maksum. Betul? Tidak mungkin dia salah, sebab sunnah seluruh dikuasainya. Dan itu mustahil ada pada umat Nabi Muhammad. Jaleh ya, kalau tak jaleh apa jaleh? Nah, jadi adalah kesempurnaan umat ini, tak satu pun ulama yang tahu sunnah, baik sekelas Syafi'i rahimahullah, sekelas Imam Ahmad, Malik, Ishaq bin Rahuya, Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan bin Uyainah, yang semuanya guru Imam Syafi'i rahimahullah, dia katakan saya tak menemukan satu pun mereka menguasai seluruh sunnah. Lalu siapa kita? Kalau Ustaz Dasman tidak tahu hadisnya, berarti bukan hadis. Kalau Ustaz Syanu tidak mengatakan, tidak tahu sunnah, itu berarti bukan sunnah. Berarti kita sudah memaksumkan Ustaz. Kalau tak ikut kajian Ustaz ini tak sunnah, kalau ikut kajian Ustaz ini sunnah, ini juga sudah memaksumkan Ustaz. Lama tidak jelas nampaknya, baru sekarang jelasnya. Makanya tak boleh ta'assub, taklid buta kepada siapapun Ustaz. Satu pun pengajian, satu pun masjid, tak boleh. Jelas? Tapi bukan pula maknanya kita sembarangan cari ilmu, tidak. Carilah ilmu dari orang yang dikenal dengan sunnah, itu bersih. Cuman apakah seluruh ucapan Ustaz ini benar, yang lainnya salah? Tidak. Paham Ustaz? Jelas? Jadi kalau ada Ustaz menguasai seluruh sunnah, sama duduknya dengan Nabi SAW, dan itu mustahil. Itu mustahil. Makanya tak boleh diikuti secara mutlak kecuali Nabi. Ustaz tak boleh secara mutlak, imam tak boleh secara mutlak. Berarti kita tak menghormati. Jangan salah paham antum. Justru karena menghormatilah
Makanya Imam Syafi'i pesannya jangan taklid ke saya. Imam Malik pesan jangan taklid ke saya. Waqi' bin Jarrah pesan jangan taklid. Semuanya mereka sepakat paham itu. Di mana pula kita mewajibkan mesti bermazhab Syafi'i, mesti bermazhab Ahmad dan seterusnya. Di mana wajibnya? Mereka pesan semuanya jangan mengikuti saya secara membabi buta. Jelas itu hikmah yang pertama. Ya saya? Yang kedua, supaya kita tidak tadi memaksumkan, tidak boleh taklid buta kepada siapapun alim. Tentu ada pertanyaan, kalau gitu ada sunnah yang hilang? Nggak ada. Sebab kata Imam Syafi'i lagi, ini menguasai sebagian besarnya, ini menguasai setengahnya, ini menguasai sebagian kecilnya. Lalu dikumpulkanlah ilmu mereka itu dalam setiap masa, tak satu pun sunnah yang hilang, tak satu pun sunnah yang hilang. Alhamdulillah. Dari mana antum tahu Ustaz? Sebab Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ijma'nya maksum, takkan bersepakat umat ini dalam kesesatan. Makanya kalau sudah ijma' maksum. Jelas ya? Ini belum terjawab nih. Makanya jangan nanya panjang jawaban, itu masalahnya. Kadang-kadang lebih dari jumlah waktu kajiannya. Nah, sebab ini pertanyaan besar itu masalahnya, dan harus berhati-hati betul. Nah, sekarang poin pertama tadi, jangan sembarang menghukum bid'ah. Bahkan kalau antum bisa selamat dari menghukum ini, itu lebih bagus. Sebab menghukum yang benar itu salah, dosa. Sebagaimana membenarkan yang salah juga dosa. Maka siapa yang bicara tanpa ilmu, sekalipun benar, berdosa, kata Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi. Dan siapa yang berbicara dengan ilmu, sekalipun salah, tetap berpahala. Maka mesti berilmu. Oleh sebab itu, belajar dulu. Jelas? Nah, yang kedua, tidak ada satupun ulama yang menguasai seluruh sunnah. Cuman diambil dari sini sebagian, di sini sebagian. Kalau tuan-tuan tidak percaya, nanti kita buat acara, kumpulkan seluruh ustadz di Indonesia, kita uji satu persatu. Saya mau jadi dewan jurinya. Kalau peserta tidak mau, pasti gagal saya. Juri mau saya. Saya bagian penanyanya. Akan bisa kita buktikan dengan mudah sekali bahwa tidak ada satupun yang menguasai seluruh sunnah. Jelas? Imam Ahmad sendiri yang hafal 1000 hadis dengan sanad-sanadnya. Tahu 1000 hadis? Hah? Oh, sejutanya orang dulu. Seriwayatnya alfi hadis, 1000 hadis. Nah, kan itu bahasanya. Nah, tapi beliau mengatakan, sampai ada yang mengatakan hadisul la ya'rifuhul Imam Ahmad falaysa bihadis. Hadis yang tidak diketahui oleh Imam Ahmad bukan hadis. Tetapi kita dapatkan banyak hadis tak ditemukan dalam musnad Imam Ahmad. Ini bukti kebenaran perkata Imam Syafi'i tadi. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, saya masih tetap mengikuti acara-acara bid'ah yang dilakukan oleh keluarga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Hadir di tempat yang dilakukannya kegiatan tidak selamanya mengikuti, dan tidak selamanya miridai. Bukankah Nabi dulu masa beliau di Makkah, apa yang dilakukan orang Makkah? Apa yang dilakukan orang Makkah? Hah? Orang Makkah ada buat bid'ah enggak? Ada orang Makkah bikin bid'ah? Enggak ada. Tuh, bikin patung dalam apa tuh enggak bid'ah tuh? Hah? Bid'ah apa enggak? Iya bid'ah. Dinisbatkan ke agama Ibrahim. Ibrahim dulu menunjukkan Ka'bah, mereka bikin
Sama, Nabi melarang kita untuk ngumpul-ngumpul di kuburan. Hari ini kita jadikan acara khusus di kuburan. Ya tak? Nabi suruh kita baca Quran di mana? Di rumah. Masjid, di rumah dan masjid. Di masjid juga. Dan melarang secara eksplisit baca Quran di kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maknanya apa? Awal hadis, iqra'ul Quran fi buyutikum. Baca Quran di rumah kalian. Wala taj'aluha quburan. Jangan jadikan dia seperti kuburan. Berarti maknanya baca Quran di mana? Di rumah, bukan di kuburan. Tidak, di rumah dengan dangdut. Di kuburan baca Quran. Ya, ketika baca Quran di kuburan, setan-setan itu lari. Pas sedang lari ketemu rumah ada dangdut. Oh, ini bagus tempat singgah-singgah di situ dia. Sehingga banyak pula ahli rumah tu yang kemasukan setan. Tasapu kan? Tasapu. Salah sendiri. Disuruh baca Quran di rumah, dipergikan ke kuburan. Akhirnya kan kuburan banyak setannya. Tiba-tiba tuncah tempat dia di situ. Terganggu. Akhirnya lari-lari setan tuh. Pas di rumah ada dangdut, patung-patung banyak pula di rumah, gambar-gambar syekh banyak pula di rumah, hinggap dia di situ. Sehingga malam-malam dia Allah musta'an. Makanya baca Quran di rumah. Jadi orang-orang Quraisy banyak bid'ahnya dulu sampai mereka syirik dibuat oleh bid'ah mereka. Ya, bid'ah dinisbatkan kepada agama sebelumnya. Jelas? Tawaf dalam keadaan telanjang, bid'ah apa sunnah Nabi Ibrahim? Bid'ah apa sunnah? Bid'ah dinisbat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apakah Nabi waktu itu tetap ada di Ka'bah? Saya nanya lagi. Adakah Nabi masuk ke Masjidil Haram? Masih masuk? Masih berdakwah di situ? Alhamdulillah. Jadi dia datang ke situ berdakwah, bukan mengikuti acara. Jelas? Tapi jangan dipahami saya nganjurkan tidak. Ini kan konteksnya di keluarga dia kan. Artinya tak bisa tidak dia hadir. Makanya kalau dilihat teman kita, saudara kita nanti hadir di suatu kegiatan, jangan antum menjadi hakim dulu. Ini yang masalahnya gitu. Nampak semua saya diikut kemarin itu. Apalagi kalau yang nampak itu ustaz pula. Kesempatan balas dendam ustaznya. Langsung telepon ustaz yang lain. Ustaz, betul kata ustaz itu, ustaz begitu. Dapat bahan amunisi dia. Akhirnya ustaz perang sama ustaz yang satu tak pula klarifikasi. Karena dia dah lama-lama nunggu yang seperti ini untuk menjatuhkan ustaz lain. Kadang-kadang sesama ustaz tak boleh saling. Tapi benarlah kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan at-taishu fi man istaghala bil ilmi asaddu minhu fi ghairihim. Yaitu serangan salah itu, panah salah arah itu lebih dahsyat di kalangan orang yang berkecimpung di ilmu dibanding dengan berkecimpung di profesi lain. Maka kita jangan menjadi penyulut apinya. Kadang-kadang duduk dengan ahli bid'ah, Masya Allah langsung dihukum jadi ahli bid'ah. Ini salah pasang. Ada orang duduk itu untuk mendakwahi. Bukankah Nabi dulu duduk dengan orang kafir Quraisy, duduk sambil beradu lutut? Kamu jarang. Nabi duduk dengan orang kafir Quraisy beradu lutut dan dipanggilnya dengan panggilan yang disenangi oleh orang itu dengan kunyah, ya Aba Safwan. Intahait. Dia dengar dulu orang tu bercakap, setelah itu baru dia bertanya, selesai, udah, fasma' minni, sekarang dengarkan saya pula. Lalu dibacanya Al-Quran kepadanya. Jadi tidak selamanya orang masuk dalam suatu lingkungan yang banyak ini nanti catatan-catatan, otomatis dia terkontaminasi di dalamnya. Itu harus diklarifikasi dan konfirmasi. Karena hadis Nabi kan mengatakan allazi saluha idza fasada an-nas. Orang yang hebat itu ada di tengah-tengah lingkungan yang rusak tapi tetap saleh.
Karena kaum muslimin dan muslimat memang beda dakwah di komunitas sendiri dengan dakwah di berbagai komunitas. Ada yang memang sukanya di komunitas saja dakwah, tidak bisa masuk tempat lain. Ada banyak memang ini senang, sebab ketika dibaca qala Nabi SAW ngangguk-ngangguk dia. Tapi siapa yang akan mendakwahi orang yang kalau dengar hadis Nabi hadis katanya? Siapa akan menghadapinya? Dan itu banyak sunnah katanya. Semua bid'ah katanya. Siapa yang siapa yang akan masuk? Kalau kita menghalangi semua dai, tidak boleh kecuali di Masjid Umi aja dakwah, tidak boleh masuk Masjid Abi. Ini keliru. Kalau ada ustaz yang mengatakan itu, barangkali dia perlu murajaah dan muhasabah. Karena dakwah itu bukan kita yang rumuskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dulu di masa Nabi berdakwah pergi ke Bazar Ukaz, Zulmajaz? Apa yang dilakukan di situ? Acara jahiliyah apa tidak? Saya ulang balik-balik, dengar. Ini pasti lambo jadinya, setengah malam baru selesai ini. Nabi berdakwah tidak di pasar jahiliyah itu? Berdakwah? Alhamdulillah. Yang didakwahnya orang Quraisy, orang muslim atau non muslim? Non muslim. Orang musyrik atau muwahhid? Musyrik. Tuh halo-halo dari rumah aja. Halo gitu. Tidak ada cerita. Nabi terjun ke lapangan. Jadi maksud saya, kadang-kadang kita ada babnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu kan tidak satu derajat. Dibuat kemungkaran itu dengan melakukan kemungkaran yang lebih kecil daripadanya. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Nah, itulah kalau bilang aja nggak tahu kan selesai. Nggak tahu Ustaz, bilang aja gitu. Biar saya jelaskan. Saya jelaskan dengan sikap seorang ulama yang terkenal lah, bukan sikap saya ini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seperti diceritakan oleh murid dan sekaligus menantunya, ketika sholat berangkat, dia kan imam besar di masjid Jami' Unaizah itu. Dan perjalanan menuju masjid, jumpa di simpang jalan seorang anak muda, bujang-bujang lah. Antum masih bujang tuh? Nggak nampak mukanya aja. Masih bujang? Alhamdulillah. Bujang-bujang, tanggung gitu. Dia dengar nama Syekh, dengar, cuma tidak pernah jumpa karena jarang ke masjid. Jarang ke masjid. Pas Syekh lewat, waktu itu masih pakai obor orang ke masjid. Kalau sekarang pakai senter kan, dulu masih pakai obor. Dia bilang, Syekh wah, gift katanya. Hai orang tua, berhenti sebentar. Kata Syekh, istibgha, apa yang kamu mau? Wali' sejarah. Tolong hidupkan rokok saya. Dia minta api rokok ke Syekh. Tentu tahu tidak apa fatwa Syekh tentang rokok? Syekh bilang rokok haram atau halal? Haram. Kalau antum, bapak waktu itu kasih api apa enggak? Kasih juga, tapi ditunuh. Subhanallah, Syekh punya target, tidak sembarangan. Oh ya, tidak apa-apa, silahkan. Dia kantum kasih api, tak kasih api, rokoknya tak berhenti. Sah? Sekarang antum punya target dakwah yang lebih besar, ngajak dia ke masjid. Mana yang lebih besar? Dosa merokokkah atau dosa meninggalkan sholat berjamaah? Ayo jawab. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, biasa jelaskan. Dosa meninggalkan sholat berjamaah lebih besar daripada dosa merokok. Jelas? Apalagi meninggalkan sholat. Maka Syekh punya target, orang ini dengan saya kasih rokok, dengan saya kasih api, kan tidak modal banyak dia kan, harus saya bawa ke masjid. Alhamdulillah Syekh lanjutkan. Setelah hidup ke wajah Syekh. Menderitalah Syekh subuh tu kan. Lalu dia bilang, ya bunai, hal tusallih, kamu sholat enggak?
ahyanan sih, kadang-kadang salat, kadang-kadang enggak. Esh rayak trafik nih dalam masjid. Bagaimana pendapatmu? Ayo kita sambil jalan ngobrol ke masjid. Ini sebelum azan nih, saya selalu ke masjid ini sebelum azan. Kira-kira yang sudah dikasih api tadi nolak enggak? Ini anak muda itu, pria punya selera itu pula hebatnya sih. Dia menghargai jasa baik orang. Kita yang kadang-kadang ada ngaji susah menghargai jasa orang. Betul kan? Ini Masya Allah dihargai. Saya sudah dikasih api tadi. Maka dia, ayolah tak apa-apa, saya ikut. Sampai di masjid, di pelataran masjid baru murid-murid Syekh kan ramai. Dia ulama besar. Semua pada mencium jidat Syekh. Kalau sana menghormati Syekh, cium jidatnya. Begitu ya. Kalau kita cium tangan, nah itu ya. Nah. Kalau dibahas lagi panjang nih. Iya. Kalau dibahas lagi ini panjang. Enggak usah kita bahas ya. Enggak usah kita bahas. Nah, baik. Tuan-tuan enggak kasihan nengok saya nampaknya. Singkat cerita. Melihat itu terperangah lah itu sang anak. Dia bingung, siapa ini orang tua ini? Sebab kalau sudah begitu kan pasti orang dihormati. Dan dia nanya ke salah seorang jemaah bisik-bisik. Siapa ini orang tua ini siapa? Dia bilang, ada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah dengar nama. Ya, bukan hanya terkenal di Arab Saudi, ke Amerika terkenal. Sampai ke Alan Panjang pun terkenal. Ya tak? Gimana dia tidak malu? Subhanallah. Akhirnya dia bertaubat dari meninggalkan solat, bertaubat dari merokok, bertaubat dari buang-buang waktu. Kan tidak tidur malam tadi itu. Ya, di simpang jalan terus kan. Ujung-ujungnya ke narkoba itu. Bertobat akhirnya menjadi salah satu murid setia Syekh. Nah, ini yang harus. Jadi kepada saudaraku yang menanyakan ini, kalau keadaan sebenarnya kan antum lebih paham. Apakah tidak hadirnya antum bermudarat atau tidak, baik kepada pribadi maupun kepada dakwah. Ini sejak ngaji di Umi, nah ini sudah pegang kunci surga dia misalnya. Ini perlu dipikirkan ini kawan-kawan. Perlu dipikirkan. Kan bukan kita yang mengadakan. Bukan kita yang mengadakan. Tapi kalau seandainya tak kena mengena kata orang Melayu, datang tak pasal, tak datang pun tak ditanya. Untuk apa pergi? Nah, itu dah serius. Untuk apa? Pergi. Datang pun tak dipedulikan. Tak datang, tak ditanya. Kenapa dekat-dekat? Jelas? Tapi kalau sempat, kalau kau tak datang, kalau tak datang, jangan aku dan mamak lainnya. Ada, itu bahaya tuh. Jangan mamak kamu naknya. Kalau menikah, jangan panggil-panggilannya. Itulah payah kan? Iya tak? Nah, itu. Kecuali antum bisa meyakinkan. Mudah-mudahan mamak itu ngaji setelah itu. Jelas? Jelas? Kalau nak tentu nanti kasus per kasus tanya mufti yang di sini ya. Saya hanya menjawab secara normatif saja. Mudah-mudahan jelas sejelas-jelasnya. Oleh sebab itu kita sudahi aja. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.